Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023, khususnya untuk nasib P2 dan P3. Di sini admin mendapatkan kiriman file ya dari FGPPNS. Di sini kita menyampaikan info valid ya, khusus P2 P3 dari FGPPNS. Baru saja info terbaru FGPPNS mekanisme seleksi CAT untuk P2 P3, dan di sini terbongkar ya bahwasanya inilah materi soal CAT untuk P2 dan P3. Kami ucapkan ya terima kasih banyak untuk FGPPNS karena sudah sangat luar biasa ya dalam memperjuangkan kinerja, dalam memperjuangkan guru-guru honorer yang belum mendapatkan penempatan sebagai ASN P3K ya. Mudah-mudahan segera mendapatkan penempatan, amin ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu guru ya, berdasarkan file terbaru yang kami dapatkan, di sini kita sudah mendapatkan bahwa untuk P1 yang akan dituntaskan di tahun 2023 itu berjumlah 62.546 ya, yang mana terbagi dua lagi 45.241 mapel yang dibutuhkan di sekolahnya, yang mana kabar baiknya di situ ada sekitar 36.135 yang mendapatkan formasi nantinya di P3K Guru 2023, sedangkan ada sekitar 9.106 yang belum mendapatkan formasi. Inilah yang diperjuangkan oleh FGPPNS agar bisa mendapatkan formasi nantinya pada saat seleksi P3K Guru 2023 digelar. Amin ya, mudah-mudahan saja bisa mendapatkan penempatan Bapak Ibu ya, amin ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat bukti-bukti foto perjuangan dari FGPPNS Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh bukti-bukti perjuangan FGPPNS memperjuangkan P1, P2, P3, P4 sampai berkunjung ke kantor pemerintahan Kemendikbudristek, Kemenpan RB, keuangan. Ini sangat luar biasa ya. Jadi forum ini bukan hanya teman-teman, bukan hanya ngomong doang ya, tapi betul-betul juga memperjuangkan nasib guru honorer ya. Terima kasih banyak untuk Ketua FGPPNS Ibu Hasna ya, luar biasa Ibu ini ya, mantap jiwa. Ini tentunya menjadi suatu lonjakan sih ya, yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang mana FGPPNS ini betul-betul memperjuangkan guru-guru honorer ini. Mereka ini berada di Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. Bayangkan ya, mereka ini datang dari provinsi lain teman-teman, hanya untuk memperjuangkan nasib sesama guru honorer ya. Ini yang patut kita apresiasi dari forum FGPPNS yang diketuai oleh Ibu Hasna ini, mantap jiwa ya. Oke, dan di sini ada file yang dikirimkan ya beliau bahwasanya terkait dengan mekanisme seleksi untuk P2 dan P3. Jadi sebelumnya kami sudah membahas Bapak Ibu guru bahwasanya untuk mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu sebenarnya ada dua mekanisme Bapak Ibu ya. Yang pertama, mekanisme penempatan guru lulus passing grade tahun 2021, yang mana untuk mekanisme penempatan P3K guru lulus PG tahun 2021 itu berdasarkan dua kriteria Bapak Ibu. Berdasarkan berdasarkan rankingan nilai dan berdasarkan berdasarkan urutan prioritas, yang mana untuk P1 ini urutan prioritas penempatan di P3K Guru tahun 2023 nantinya itu tetap mengacu pada yang pertama itu adalah THK2 Bapak Ibu ya, THK2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG dan honorer swasta. Ini mekanisme pertama. Jadi begitu misalkan ada formasi yang diusulkan Pemda sesuai dengan kebutuhan real di daerah, maka guru-guru PG tahun 2021 itu bisa diangkat menjadi ASN P3K. Ini berdasarkan file Bapak Ibu yang diberikan kepada admin oleh FGPPNS, yang mana untuk peserta penempatan adalah guru yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021.
Kemudian nantinya akan ada mekanisme seleksi menggunakan CAT, yang mana ada 3 kategori Bapak Ibu ya. Ada 3 kategori yang akan mengikuti seleksi tes CAT. Yang pertama itu adalah THK2 yang dulu dikenal dengan istilah P2 di tahun 2022, yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dan belum menjadi ASN. Kemudian honorer sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik minimal 3 tahun sebelum Juni 2020. Kemudian lulusan program pendidikan profesi guru terdaftar pada database kelulusan program pendidikan guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kemudian guru non ASN, yaitu 2 kategori. Yang pertama honorer sekolah negeri yang terdaftar Dapodik kurang dari 3 tahun setelah Juni 2020, dan guru sekolah swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah ada draft afirmasi atau tambahan nilai untuk peserta yang akan mengikuti seleksi CAT. Nah, di sini kita lihat jenis tambahan nilai afirmasi sertifikat pendidik, jumlah nilai tambahannya 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis, berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Kemudian disabilitas, jumlah nilai tambahan adalah 10% dari nilai maksimal Bapak Ibu ya. Yang mana draft bobot seleksinya itu adalah tipe konten ya, kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian wawancara yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Di sini banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sistem seleksi CAT untuk peserta P2 dan P3? Di sini kami sudah dapatkan informasinya dari GPPNS juga. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, mekanisme seleksi menggunakan CAT itu akan diikuti oleh 4 kategori: THK2, honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, lulusan PPG dan non ASN. Yang mana kita membahas yang P2 dan P3. P2 dan P3 itu adalah THK2, dan P3 itu adalah guru honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas. Yang mana nantinya Bapak Ibu untuk THK2 dan honorer negeri, seleksi CAT-nya itu dilaksanakan Panselnas ya, dilaksanakan oleh Panselnas ya. Nah, nantinya itu materi kompetensi untuk P2 dan P3 yaitu THK2 dan honorer negeri, materi kompetensinya merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, jadi soal-soal CAT yang bakalan diteskan untuk THK2 atau P2 dan P3 itu bukan materi kompetensi seperti pelamar umum, tapi soalnya itu adalah berdasarkan standar kompetensi guru. Berarti itu berdasarkan observasi penilaian diri sendiri Bapak Ibu ya, dan nantinya itu berdasarkan juga kinerja guru Bapak Ibu. Itu berdasarkan peraturan yang berlaku dan bukan berdasarkan seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural. Jadi betul yang pernah dikatakan oleh Prof Nunuk bahwa soal untuk THK2 dan honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas itu adalah observasi dan penilaian diri sendiri, yang mana nantinya itu berdasarkan kinerja guru merujuk pada peraturan yang berlaku. Alhamdulillah ya. Jadi soal cat antara P2 P3 dengan pelamar umum itu sangat berbeda. Kalau pelamar umum nanti itu seperti biasa soalnya, yaitu materi kompetensi terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiakultural Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kelulusan seleksi kompetensi ditentukan? Nah, jadi nantinya untuk kelulusan seleksi kompetensi ditentukan itu penentuannya adalah 3 kali jumlah kebutuhan. 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Nah, jadi nantinya itu untuk penempatan bagi P2 dan P3 itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya. Misalkan ya, dalam satu sekolah ada P2 2 orang ya, formasi cuma 1. Nah, hasil catnya itulah yang bakalan menjadi penentu Bapak Ibu untuk mengisi formasi ya, berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan. Jadi ada formasi yang bisa dilamar Bapak Ibu ya. Nah, nantinya akan ada seleksi wawancara baik itu P2, P3, P4 ya. Seleksi wawancara dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Nah, untuk teknis wawancara ini dikembalikan ke masing-masing BKPSDM tentunya teman-teman ya.
Oke, nah seperti ini kira-kira ya. Jadi sudah sangat jelas apa yang kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan soal CAT untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.